Kisah dimulai dengan diperlihatkan seorang suami bernama Suroto yang baru aja pulang dari pekerjaannya, dan istrinya bernama Nunung. Dek, kakak, bapakmu nih udah datang. Asik, bapak pulang. Gimana pak kabarnya, sehat? Baik, alhamdulillah baik. Ya udah kak, kami udah kesiangan nih kayaknya, kami berangkat sekolah dulu ya pak. Udah, hati ya. Iya. Ya wes, hati-hati ya. Dadah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sementara di tempat lain, diperlihatkan juga pasangan suami istri bernama Tardi dan Juharoh. Diketahui Tardi adalah seorang warga yang dipercaya dan diberi tugas oleh Pak Kades untuk selalu cek saluran air yang ada di desa tersebut. Mas, kenapa sih periksa saluran air kok setiap hari? Itu kan tugas dari Pak Kades. Mas gak bisa nolak. Ya tapi aku kan kangen, Mas. Nah, Mas Nolak juga gitu. Pada suatu malam, entah kenapa Suroto tak bisa tidur. Dia pun malah sedikit dibuat heran dengan adanya cahaya lampu senter yang berkedip-kedip dan diarahkan ke kamarnya. Ini kok aku nggak bisa tidur ya? Minum kopi aja ya. Oh, Pak Tardi, mungkin dia lagi mau benerin saluran air. Tapi kok ke kamar ya? Kedip-kedip lagi. Itu loh Bu, Pak Tardi. Kenapa ya? Nyorot senternya kok ke kamar kita? Ini lagi ngecek saluran air. Udah, ini kita tidur lagi aja ya, Pak. Malam berikutnya, Suroto pun semakin dibuat penasaran, karena sorot lampu senter miliknya Tardi kembali mengarah ke kamar dia dan istrinya. Loh, itu kan Pak Tardi. Kenapa nyenter ke kamar lagi? Kenapa ya? Penasaran dengan hal tersebut, Suroto pun keluar menemui Tardi dan menanyakannya. Loh, Pak Tardi, malam-malam mau kemana ya? Ini Pak, lagi keliling cek saluran air. Terus kenapa kok nyenternya ke kamar saya? Oh, kebetulan saluran airnya ada di bawah kamar Bapak. Takutnya dan bocor Pak. Monggo Pak, tak lanjut lagi kelilingnya. Ini. Monggo. Kok aneh ya? Salurannya kan ada di bawah, tapi nyenternya kok ke kamar saya. Kayak ada kode. Keesokan paginya, Nunung pergi ke rumah Tardi dengan berpura-pura minta gula dan garam pada istrinya Tardi. Padahal yang sebenarnya, dia ke sana itu hanya untuk memberitahukan kalau semalam dia tak bisa keluar rumah karena suaminya masih belum tidur. Di sini ada cahaya. Mana aja sih? Aku di podi nggak pernah keluar. Aku bisa keluar. Soalnya suami aku udah ada di rumah. Belum pergi. Kalau suami aku udah pergi, baru dia kode-kode. Ini gula. Ini garam. Oh, makasih ya Mbak ya. Melihat Tardi main mata dengan istri tetangganya, istri Tardi pun terpancing emosinya. Ngapain Mas tadi goda-godain istrinya Mas Roto? Kok belai-belai rambutnya segala lagi? Saya tadi rambutnya ada anak. Awas ya kalau diulangin lagi. Enggak lah, masa punya si cantik. Takut sang suami tergoda dengan Nunung yang terkenal kecantikannya, Juharoh pun berusaha dandan yang cantik demi untuk menyenangkan sang suami. Namun apa yang terjadi? Jam berapa sekarang sayang? Aku harus ngecek saluran air masalahnya. Jam 10 Mas. Sebelum Mas ngecek saluran air, kita itu dulu. Besok aja ya. Sekarang aku harus keluar sekarang. Ya, usaha Juharoh gagal total. Tardi justru lebih memilih keluar rumah untuk tutumpakan dengan istri orang. Akhirnya kamu keluar juga. Jangan berisik. Suami aku baru besok keluar kotanya. Itu lagi dia tidur pulas. Jadi aku bisa keluar. Kita tidur biasa nih. Aku udah kangen banget. Singkat cerita, pagi itu Suroto bersama anak cikalnya pamit sama Nunung kalau mereka akan pergi keluar kota untuk bekerja.
Ya udah, nggak usah ribut-ribut. Ayo kita berangkat sekarang. Nanti sarapannya di sana aja. Bapak hati-hati ya. Iya. Pamit dulu ya. Ya. Pamit ya, Bu. Hati-hati ya, sayang ya. Ya, Bu. Hati, Pak. Iya. Setelah beberapa minggu kerja di luar kota, Suroto dan anaknya kembali pulang. Namun apa yang terjadi? Bu! Ibu! Bapak udah pulang. Ibumu mana, Dok? Kok nggak keluar-keluar? Bang, aku kira Ibu udah ngabarin Bapak. Tadi sibuk keluar, kayaknya sih ke kebun tebu. Ibumu ini gimana, toh? Suami pulang, nggak ada di rumah. Mau makan, meja makan juga kosong. Ya wes, kamu istirahat aja dulu. Biar Bapak nyusul Ibu. Bapak takut ibumu kenapa-napa. Karena WA-nya dari tadi nggak dibaca-baca. Kesal karena sang istri tak ada di rumah, Suroto pun akhirnya menyusul Nunung ke kebun tebu. Dan apa yang terjadi? Sekarang aku baru paham kenapa dia sering sorot-sorot ke kamarku. Ya, justru pemandangan pahitlah yang didapat Suroto di kebun tebu tersebut. Sehingga, Dari mana aja kamu? Tadi kamu tinggal sendirian. Gak ada makanan. Suami pulang kamu juga gak ada. Bapak tahu kamu berdua sama si Tardi. Bapakku nggak usah nuduh macam-macam sama ibu. Kamu jangan selingkuh sama laki-laki lain. Terutama Tardi. sementara di tempat lain, Tardi dan istrinya pun bertengkar hebat, karena Juharo menemukan bekas lipstik di bajunya Tardi. Sehingga, Ini lipstik siapa, Mas? Lipstik apaan? Bukan apa-apa. Kamu ini gimana sih? Jadi istri, suami pulang, malah tanya enggak. pada suatu malam, Tardi kembali sorotkan lampu senternya ke kamar Suroto dan Nunung, sehingga membuat amarah Suroto pun semakin memuncak. Dan apa yang terjadi? Ada lampu sorot lagi. Pasti Sutardi. Gua habisi kamu. Hei Tardi, mau kemana kamu? Kamu udah selingkuh istri saya. Membahasakan ini. Merasa puas telah memaikan Tardi, Suroto pun kembali ke rumah dan menceritakannya pada sang istri. Keluarga kita sudah tenang sekarang. Tidak ada yang mengganggu. Tardi sudah. Bapak bercanakan, Pak. Istighfar, Pak. Astagfirullah. Besok paginya, jenazah Tardi pun ditemukan warga dan segera melaporkannya pada polisi. Tak lama kemudian, polisi pun datang dan langsung melakukan olah TKP serta identifikasi korban. Berdasarkan hasil olah TKP, serta keterangan para saksi, polisi pun akhirnya berhasil mengantongi nama tersangka. Dan di akhir cerita, Suroto pun akhirnya ditangkap polisi di rumahnya dengan tanpa perlawanan. Atas perbuatannya tersebut, kini Suroto harus menginap di dalam penjara, dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Tamat dengan ending yang sangat membagongkan. Tenang dulu ibu. Jangan bawa suami saya. Tenang bu, biar polisi yang menangani kamu. Nanti bisa Jangan,